Shalom kakak abang, guru sekolah minggu atau juga adik-adik sekolah minggu yang sedang menonton video ini. Kita masuk ke dalam pedoman khotbah anak-anak sekolah minggu di Minggu Palmarum tanggal 29 Maret 2026. Dan firman cerita Tuhan diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 dengan tema atau topik Aku mau rendah hati seperti Yesus. Tujuannya anak mampu memahami kasih Yesus melalui tindakan nyata. Ya, kita masuk ke teks firman terlebih dahulu, di mana firman ini bercerita tentang kisah Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Ya, kejadian ini terjadi ketika Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Nah, kemudian Yesus itu juga akan menghadapi kematiannya. Dia tahu bahwa hidupnya tidak lama lagi, dan dia akan menghadapi kematian di kayu salib. Dan kemudian, waktu itu, Yesus juga mengetahui bahwa akan ada seorang muridnya yang akan mengkhianati dia. Dan seperti yang kita ketahui, abang kakak sekolah minggu, muridnya itu bernama Yudas Iskariot. Nah, untuk teks firman hari ini, kita dapat lihat beberapa penekanan. Yang pertama adalah rendah hati, yang kedua adalah aksi nyata, dan yang ketiga adalah setia sampai akhir. Rendah hati, berbicara tentang rendah hati, kita dapat melihat hal ini dalam peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sebagai informasi, bahwa pekerjaan untuk membasuh kaki itu dikerjakan oleh seorang hamba, atau bahasa masa kininya itu dikerjakan oleh seorang pembantu. Jadi pada zaman dulu, orang-orang sudah pasti berjalan kaki, karena belum ada kendaraan, motor, mobil seperti sekarang. Orang-orang berjalan kaki dengan menggunakan kasut, dan ketika berjalan kaki, kaki mereka akan cukup kotor. Dan ketika mereka akan datang ke suatu rumah, sebelum mereka masuk, biasanya akan ada seorang hamba yang membersihkan atau membasuh kaki mereka. Dan pekerjaan ini dianggap sebagai pekerjaan yang sepele. Tetapi tidak dengan Yesus. Yesus menganggap pekerjaan ini sebagai pekerjaan yang mulia. Dengan kerendahan hatinya, ia mau mengerjakannya. Yesus adalah Tuhan yang rendah hati. Kemudian kita dapat lihat Yesus yang melakukan aksi nyata. Dia dipanggil seorang guru. Tapi kalau zaman sekarang kita lihat seorang guru, itu biasanya melakukan pengajaran dengan ucapannya. Tetapi Yesus lebih dari itu. Dia tidak sekedar mengucap, tetapi juga melakukannya dengan aksi nyata. Dia adalah guru yang bertindak. Dia langsung mengerjakan, dia langsung membasuh. Sehingga ketika seorang guru telah melakukan hal yang baik, maka muridnya sudah pasti akan ikut melakukannya. Kemudian penekanan yang terakhir adalah setia sampai akhir. Pada saat itu Yesus akan menghadapi masa akhir dalam hidupnya. Namun, meskipun dia dalam akhir hidupnya, dia tidak berhenti melakukan kasih. Bahkan detik-detik akhirnya, dia tetap melakukan kasih. Dia tetap melakukan apa yang ia ajarkan. Ia tetap mengajar, ia tetap rendah hati, ia tetap membasuh kaki Yudas, seorang murid yang akan mengkhianatinya. Bahkan, ia juga memberkati Yudas, sehingga kasih Yesus adalah kasih yang universal dan juga kasih yang ada selama-lamanya. Kemudian kakak abang guru sekolah minggu, kita dapat merelevansikannya dengan kehidupan anak-anak sekolah minggu. Yang pertama, anak sekolah minggu seringkali mungkin menganggap sepele beberapa pekerjaan. Sepertinya membereskan kursi ketika mereka duduk, membuang sampah permen mereka merapikan sepatu yang mungkin telah mereka gunakan, atau mungkin mereka sudah terbiasa mengandalkan mbak atau pembantu di dalam rumahnya. Kita dapat ingatkan anak-anak sekolah minggu bahwa tidak ada pekerjaan yang kecil. Jangan anggap remeh pekerjaan. Lakukan apa yang bisa dilakukan,
maka anak sekolah minggu akan menjadi anak yang rendah hati. Jangan sampai membuang sampah, membereskan kursi, merapikan sepatu, itu dianggap anak-anak menjadi pekerjaan pembantu, karena dianggap pembantu adalah seorang yang lemah, seorang yang hamba, atau seorang yang memang tidak layak untuk dibantu. Tetapi jadikan anak sekolah minggu bertanggung jawab, bahkan dari hal yang terkecil dalam dirinya. Kemudian yang kedua, kita dapat melakukan pengajaran bahwa anak sekolah minggu dapat mulai dari diri sendiri. Jadi ketika akan melakukan sesuatu, jangan bilang, itu sampahnya teman aku. Kalau dia nggak mau susun kursi, aku juga nggak mau susun juga. Enak aja kalau cuma aku yang nyusun. Jangan seperti itu, tapi anak-anak bisa ditanamkan untuk menjadi contoh yang baik bagi yang lain. Tidak memandang siapa, tidak memandang apa, lakukan untuk diri sendiri, dimulai dari diri sendiri. Ini juga menjadi catatan bagi kita guru sekolah minggu. Kita juga harus memulai pelayanan dari diri sendiri. Jangan sampai ibadah sekolah minggu jam 8, tetapi kita baru sampai jam 7:55. Artinya kita kurang mempersiapkan pelayanan kita. Guru sekolah minggu juga harus memulai dari dirinya sendiri. Dan penekanan yang terakhir adalah berbuat tanpa akhir. Tidak ada kata berhenti bagi Yesus untuk dapat berbuat baik. Bahkan di akhir hidupnya dia masih berbuat baik. Dan perbuatannya itu, kasihnya itu tidak memandang orang. Bersifat universal. Ada beberapa catatan yang menarik untuk disampaikan ke anak-anak sekolah minggu, hal-hal unik. Yang pertama adalah tentang kasut. Kita dapat jelaskan bahwa kasut itu adalah alas kaki, mirip sandal, mirip sepatu, tetapi banyak ruang terbuka sehingga ketika berjalan menggunakan kasut, maka kaki akan mudah untuk kotor. Kemudian adalah basi, di mana basi adalah tempat penyimpanan air atau cawan, sejenis cawan untuk sebagai wadah air. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat adalah Yesus menjadi orang yang rendah hati. Dia melakukan hal yang rendah. Dia memulai dari yang terendah, membasuh kaki. Tapi dengan pekerjaan yang terendah itu, dia justru menjadi orang yang terpuji. Nah, lalu apa yang mau dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu? Mari kita mau menjadi rendah hati. Rendah hati tidak merendahkan kita, tetapi justru menaikkan diri kita. Dengan rendah hati, kita bukan dianggap sepele, tetapi justru menjadi dianggap yang lebih baik. Sebagai saran untuk aktivitas bagi kakak guru sekolah minggu, yang pertama, di awal cerita mungkin boleh didemonstrasikan sebagai drama bagaimana Yesus membasuh kaki muridnya. Bisa dipraktekkan dengan ember, kain lap, dan air yang kemudian dites langsung kepada anak-anak sekolah minggu agar mereka tahu secara langsung simulasi membasuh kaki. Dan untuk aktivitas selanjutnya, kita dapat bertukar peran, dimulai dari kakak abangnya, horong besar, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi adik-adiknya. Dan kemudian adik-adiknya juga melakukan pekerjaan bagi kakak-kakaknya. Tanpa pandang bulu, tanpa pandang usia, semuanya dapat berbuat baik. Baik kepada abangnya maupun kepada adiknya. Amin. Selamat mempersiapkan diri untuk pelayanan sekolah minggu hari Minggu Palmarum. Tuhan memberkati.